Air mata pemadam api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tubuh hamba menggigil karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosanya berguguran seperti daun-daun yang berguguran dari pohonnya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hambaku tidak berkumpul dua ketakutan dan dua rasa aman. Barang siapa takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan keamanan kepadanya di akhirat. Sebaliknya, barang siapa merasa aman kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, karena itu, janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan di dalam Surat Ali Imran ayat 175, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang beriman. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah jatuh pingsan karena takut ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran. Kisahnya, pada suatu hari dia mengambil sebatang jerami lalu berkata, aduhai, alangkah baiknya jika aku menjadi jerami dan tidak menjadi sesuatu yang disebut itu. Aduhai, alangkah baiknya jika dulu ibuku tidak melahirkanku. Sahabat Umar banyak menangis sampai terisak-isak sehingga air mata membasahi pipinya. Oleh karena itu, pada wajahnya terlihat ada garis bekas tetesan air mata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali pada tempatnya. Dalam kitab Raqaid Al-Akhbar disebutkan, hari kiamat didatangkan kepada hamba, maka kejelekan-kejelekannya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya. Lalu, dia diperintahkan ke neraka. Bulu matanya berkata, wahai Tuhanku, Rasulmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, dia mengharamkannya pada api neraka. Lalu, aku menangis karena takut kepadamu. Karena itu, Allah mengampuni dan mengeluarkannya dari neraka dengan bekal sehelai bulu matanya, yang ketika di dunia pernah menangis karena takut kepada Allah. Jibril alaihi salam berseru, Fulan bin Fulan selamat karena sehelai bulu mata. Dalam Bidayah Al-Hidayah disebutkan, pada hari kiamat didatangkan neraka jahanam yang nyalanya bergemuruh dan setiap umat berlutut karena takut kepadanya. Sebagaimana hal itu difirmankan dalam surat Al-Jatsiyah ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu kamu akan diberi balasan atas apa yang dahulu kamu lakukan. Ketika mendatangi neraka, mereka mendengar suara gemuruh didih nyala api. Gemuruh nyalanya terdengar hingga jarak perjalanan 500 tahun. Setiap orang sampai para nabi berkata, diriku, diriku, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, umatku, umatku. Dari neraka jahim itu keluar api sebesar gunung. Umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mendorongnya. Mereka berkata, wahai api, demi hak orang-orang yang menegakkan sholat, yang bersedekah, yang khusyuk, dan yang puasa, kembalilah. Namun, api itu tidak mau kembali. Maka dipanggillah Jibril alaihi salam, bahwa api akan menuju umat Nabi Muhammad. Kemudian Jibril datang dengan membawa segelas air, lalu diberikan kepada Rasulullah. Jibril berkata, wahai Rasulullah, ambillah ini, lalu siramkan pada api itu. Kemudian beliau menyiramkan pada api, seketika api itu padam. Lalu Rasulullah bertanya, ini air apa? Jibril menjawab, ini adalah air mata orang-orang yang berdosa di antara umatmu. Mereka menangis karena takut kepada Allah. Lalu, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan air ini kepadamu, agar disiramkan pada api itu, sehingga api itu menjadi padam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, anugerahilah aku dengan dua mata yang selalu menangis karena takut kepadamu. Waspadalah agar air mata itu tidak menjadi seperti yang digambarkan seorang penyair. Mengapa mataku tak menangis karena dosa-dosaku? Umurku lepas dari tanganku, tetapi aku tak tahu.